Halo Auto Lovers, apa kabar? Saya Richard Rinaldi, hadir lagi nih di sini. Dan sekarang saya ingin mengajaknya Auto Lovers untuk melihat mobil yang ada di sebelah saya. Ini adalah mobil yang spesial untuk Auto Lovers yang mungkin sekarang nih lagi pengen beli X5, tapi ternyata harga barunya tuh lumayan ya. Karena kemarin tuh saya sempet cek harga barunya di 2025 ini sekitar 2,1-an gitu ya, untuk 2,1 miliar. Nah, tapi di sini saya punya option nih untuk auto lovers yang ingin membeli BMW X5 dengan tahun yang sedikit lebih tua, bukan tua sih ya, cuma beda beberapa tahun lah. Tetapi fiturnya nggak kalah dengan BMW X5 yang terbaru. Nah, makanya nih, saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dari BMW X5 2022 ini. BMW X5 2022 atau The Boss SUV Sport Activity Vehicle mempunyai panjang 4.935 mm, 2.975 mm wheelbase, dan tinggi 1.765 mm. Mesin ini juga dipakai di BMW Z4 dan juga Toyota Supra. BMW X5 terdiri dari 3 varian, yaitu X5 3.0 xDrive 4.0i 6-cylinder turbocharged 2998 cc dengan tenaga 340 horsepower, dan yang kedua adalah X5 M50i, yaitu memakai mesin V8 twin turbo 4,4 liter dengan tenaga 523 horsepower, dan yang ketiga adalah X5M. X5 ini menggunakan mesin V8 twin turbo 4,4 liter 600 horsepower tenaganya dengan 617 horsepower dengan paket kompetisi. Dengan segudang kelebihan dari BMW X5 2022, ternyata masih ada beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, untuk penumpang di baris ketiga kursinya sangat kecil, jadi memang tidak bisa mengakomodasi untuk orang dewasa. Untuk anak-anak tidak masalah. Kekurangan yang kedua adalah di row ketiga juga tidak ada port untuk kita menge-charge. Jadi agak sulit untuk kita yang membawa gadget untuk mengisi daya baterai gadget kita. Kekurangan yang ketiga adalah bahwa untuk push controlnya belum adaptif. Jadi mohon maklum karena BMW X5 2022 ini ya masih edisi terdahulunya. Beda dengan yang terbaru di 2024 atau 2025 yang sudah menggunakan adaptive cruise control. Tapi di luar itu, mobil ini sangat worth it untuk Anda yang ingin memiliki BMW X5 dengan setengah harga di 1 miliaran kecil. Anda sudah bisa menjadi seorang The Boss with BMW X5 2022. Nah, Auto Lovers, sekarang saya ingin mengajak Auto Lovers untuk melihat dulu ya dari bagian depan fascia muka dari BMW X5 ini. Nah, ini kalau kita perhatikan memang grillnya ini tidak sebesar X7 ya. Tapi kalau dilihat kegunaannya, nah ini dia punya kisi-kisi yang aktif ya. Jadi aktif itu kalau dia mesinnya dalam keadaan panas, dia akan terbuka sendiri. Nah, tapi kalau sudah nggak dipakai atau dalam keadaan dingin, dia grillnya akan tertutup. Nah, grillnya ini memang seperti ini, ciri khas dari BMW ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini sudah ada kamera ya untuk kamera 360-nya. Kemudian kalau kita lihat juga perpaduan warnanya ini memang warna yang rare juga nih, warna yang khasnya dari BMW X5. Ini warna silver grey ini. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, lampunya ini memang dari tahun ke tahun. Kalau kita bicara X5 kan dia udah ada dari tahun generasi pertama ya, tahun 99 sampai dengan 2006, kemudian 2006 ke 2013, generasi keduanya 2016. Nah, itu juga sampai dengan generasi keempat ini juga merupakan ada perbedaan-perbedaan nih kalau Auto Lovers lihat ya. Nah, di gen keempat ini memang di 2022 ini ada perbedaan di lampunya nih. Nah, ini kalau lampunya kalau kita lihat ya, dia sudah memakai BMW laser ya, di mana ini kalau dia menyorot ke depan ini bisa sampai dengan 500 meter. Bayang ya, setengah kilo gitu ya untuk lampunya. Jadi dia memang diperuntukkan untuk auto lovers yang suka jalan jauh atau ke daerah-daerah yang gelap. Wah, ini aman banget ya lampunya nih auto lovers ya. Nah, ini kalau kita lihat juga
Memang kalau di tahun 2025 velgnya itu dia pakai ring yang sedikit lebih besar ya. Tapi kalau di sini dia memakai nah ini bannya dia pakai P0 ya, Autolovers di 27545 ring 20. Memang perbedaannya cuma di 1 inch saja ya. Kalau di 2025 dia pakai velg di 21 inch. Tapi nggak terlalu kelihatan karena ini masih besar gitu ya. Dia profilnya juga lumayan tebal. Jadi bisa dibilang kenyamanannya memang diperhitungkan sekali untuk BMW seri X5 ini. Nah, ini kalau kita lihat ke samping, di sini juga sudah ada kamera ya. Kemudian di sini dia juga sudah retract. Nah, ini juga dia auto folding tentunya, dan juga untuk kuncinya sendiri saya cuma berusaha untuk mendekat aja dia udah langsung auto unlock. Jadi dia sudah tahu bagaimana kalau kita bawa remote-nya dia langsung sensornya itu bekerja nih Autolovers. Nah, di sini dia ada pijakan ya. Ini footstepping nggak terlalu besar ya. Nah, di sini juga dia seperti ada bolongan, tapi ini hanya hiasan aja. Jadi dia ini nggak benar-benar bolong, kecuali yang di depan tadi deh, lovers. Nah, untuk bannya sendiri, untuk ban belakang, dia memang profilnya berbeda dengan ban depan. Kalau depan di tadi 275, sekarang dia di 305, 40, tapi ringnya tetap sama di ring 20. Depan belakang sudah pakai disc ya untuk pengeremannya tentunya. Dan kalau kita lihat, nah ini untuk pengisian bahan bakarnya dia ada di sebelah kanan. Nah, dari samping kalau kita lihat memang ini menjadi ciri khas dari BMW ya. Jadi bahasanya ini kalau misalnya dilihat di sini selalu ada kaca yang seperti ini di seri X3, X5, X7 ini bahasa tubuhnya atau bisa dibilang ciri khas dari BMW ini ada di kaca seperti ini. Nah, dia sudah ada chrome-nya di sini. Nah, kemudian untuk lampu dia juga sudah LED semua. Ya, dia sudah LED. Kemudian di sini juga kalau kita lihat dia sudah ada defogger, kemudian ada lampu juga untuk merem atas ya atau nah, kemudian di sini dia ada kamera juga nih. Nah, ini sudah ada kamera dan sensor-sensor yang sudah lengkap. Nah, kalau kita bicara xDrive 4.0i ya. Nah, jadi tenaganya itu dia ini punya tenaga sekitar 350 horsepower dengan 450 Nm ya torsinya itu. Nah, kemudian disalurkan dengan 8 percepatan. Nah, 8 percepatannya itu ke 4 roda ini langsung di 3000 cc-nya. Jadi kalau silindernya ada berapa? Ada 6. Dia pakai 6 silinder nih Autolovers. Nanti saya akan jelaskan juga ya ketika nanti kita buka kap mesinnya. Nah, di sini dia sudah ada kick sensor sebenarnya, cuma saya nggak pegang remote nanti ya, saya coba ya. Tapi kalau di sini pembukanya, nah dia sudah ada 2 pembuka seperti ini, Autolovers. Nah, di sini ciri khasnya ya untuk BMW X5, di sini ada tempat duduk. Jadi kita bisa duduk nih di sini. Ini kuat nih Autolovers ya, jadi bukan hanya pajangan aja, dan ini benar-benar bisa dipakai. Nah, kalau sudah terbuka begini nih bagasinya Autolovers, nah ini sebenarnya dia bagasinya ini hanya ada seperti ini nih. Nah, ini adalah kursi nih. Tapi kalau kita buka seperti ini tentunya kapasitasnya dari 200 bisa sampai ke 600 liter. Tapi kalau kita buka sampai row kedua itu bisa sampai 1800 liter nih Autolovers. Nah, ini coba kita buka ya untuk joknya. Nah, joknya sendiri nih kalau kita buka, dia ini belum ini ya belum elektrik Autolovers. Jadi dia masih sistemnya kita tarik coba ya. Nah, ini kita buka misalnya. Nah, ini kita buka seperti itu. Jadi masih manual ya. Belum pakai elektrik. Nah, dia ada pegangannya seperti ini. Ini harus dikedepanin dulu. Oke. Nah, baru terbuka untuk jok untuk row ketiganya. Jadi memang bagasinya ini nggak terlalu luas ya, hanya seperti ini. Seperti itu. Tapi nanti kita akan coba ya seperti apa kenyamanan dari row 1, 2 sampai dengan ketiga.
Nah, sekarang saya coba untuk menutup nih auto lovers. Kalau tadi kita pas buka hanya atas saja, jadi dia punya tombol sendiri ya untuk bagian bawah. Tapi kalau kita tutup semua langsung, dia langsung dua tertutup. Boleh. Nah, ini kemudian saya akan jelasin nih sedikit tentang interiornya ya. Ini kalau dari fascia dari pintu, nah ini seperti ini sudah kulit semua ya. Kemudian di sini dia juga sudah ada speaker, ada Twitter juga, dan oh ya, audionya ini tuningnya by Harman Kardon. Jadi bukan yang kaleng-kaleng lagi. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini dia ada ambient light nih auto lovers. Nah, mobil The Boss ini, nah ini kenapa The Boss ya? Ini memang julukan dari si X5. Jadi memang kalau auto lover suka mobil ya, bawa mobil maksud saya, memang ini juga nyaman untuk dibawa. Tapi kalau duduk di belakang sebenarnya itu lebih pantas lagi gitu ya. Untuk auto lover duduk di belakang sambil pakai driver. Kalau dari setirnya ini memang ini adalah khas dari BMW ya, dia pakai letter, di sini juga sudah ada letter, ada logo BMW. Nah, kemudian untuk setirnya sendiri di sini ini untuk infotainmentnya ada di sebelah kanan ya untuk entertainment, kemudian di sini untuk pengaturan dari berkendara kita ya. Ada cruise control juga, tapi walaupun dia cruise controlnya ini belum adaptif nih auto lovers ya. Di 2022 ini kita masih manual. Nah, di sini ada gear shifter juga ya, bisa kita lihat. Jadi kalau auto lovers ingin berakselerasi enak gitu ya, nggak usah kemana-mana, ganti gigi bisa lewat sini. Nah, ini tentunya sudah auto semua ya, pengaturan untuk lampunya, wiper dan lain-lain di sini sudah auto. Nah, ini untuk wiper di sebelah kanan, dan ini untuk lampu dia di sebelah kiri. Kemudian di sini dia juga sudah leather, ada subwoofer di tengah. Nah, ini sekarang kita lihat ya, ini ada pengaturan untuk LED-nya memang berbeda ya, dengan 2025 dia sudah nyambung ya seperti ini, tapi kalau di sini dia ada sedikit terpisah. Untuk air quality-nya memang di mobil ini dia juga sudah ada fragrance-nya nih, air fragrance. Nah, ini kalau kita mau ganti wangian, jadi AC-nya itu akan wangi terus nih sahabat. Nah, ini dia bisa diganti di sini. Nah, ini ada air fragrance ya. Di sini ada kotak tuh. Ini kalau saya klik, dia akan kebuka. Nah, ini tinggal kita masukin aja isinya ke dalam sini. Ini contohnya mungkin ya, bekas-bekasnya. Oh iya tuh, ambient air. Oh, jadi wangi terus gitu ya. Tapi wanginya nggak berlebihan, yang saya suka nih dari ambience fragrance-nya dari sini. Di BMW X5 ini juga satu hal juga yang sangat saya highlight ya untuk auto lovers, bahwa kenyamanan. Jadi kalau dibilang mobil BMW nyaman ya X5 ya, X7, X5, nah itu udah pasti nyaman ya auto lovers. Karena apa? Karena dia suspensinya itu benar-benar dibuat spesial. Bahkan di sini kalau kita lihat ya, ini ada pengaturan-pengaturannya nih auto lovers. Ya, kita mau seberapa pendek gitu ya, jarak roda dengan tanah gitu ya, atau dengan jalan ya, ini bisa kita atur. Dibawa nyaman bisa banget mobil ini ya. Tapi kalau mau dibawa ngebut, suspensinya juga akan ikut nurut gitu ya, akan menyesuaikan gitu ya kalau kita lagi berakselerasi tinggi. Nah, jadi benar-benar dipikirkan, dan ini mobil yang sangat spesial ya Outlovers. Jadi kalau Outlovers sempat ada waktu, coba test drive, rasakan kenyamanannya dengan kelebihan dari suspensi ini. Nah, Outlovers, tadi saya udah jelasin di bagian depan, sekarang kita cobain di bagian belakangnya. Oke, nah sekarang saya sedang berada di posisi row kedua, di mana row kedua ini adalah tempat duduknya para bos. Ya, karena mobil ini punya julukan The Boss. Jadi saya sedang merasakan nyamannya leather dari BMW X5 ini. Kondisinya juga sangat bagus. Di sini dia juga sudah ada kre, dimana kalau saya butuh privacy, ya saya tinggal pasang aja kerenya seperti ini. Nah, kemudian di sini dia juga sudah ada monitor, di mana nih monitor ini juga bisa mengatur ya untuk si iDrive-nya ini. Nah, ini saya bisa ngatur apa yang ada di depan tuh ya untuk settingnya. Jadi sama sebenarnya sama di depan tuh lovers ya, pengaturannya. Kemudian navigasi, misalnya bosnya kesini aja deh, saya rubah ya jalannya ya, tinggal rubah aja mapsnya, nanti di sana juga ikutan terintegrasi berubah. Atau kalau saya mau dengerin lagunya saya rubah sendiri,
Kemudian di sini ada AC yang saya bilang tadi ya, dia sudah quad zone. Jadi ini kiri dan kanannya ini juga berbeda nih lovers. Nah ini ya, ada semburannya dan lain-lain. Nah ini yang saya bilang, di sini dia ada tempat CD nih lovers. Ini udah jarang banget gitu ya. Mobil ada CD-nya nih di sini ya. Ini compact disc. Jadi saya tinggal masukin compact disc-nya, dia bisa eject tuh. Tuh, masih ada lagi. Ya nih kalau saya masukin lagi. Wih. Kemudian di tengah kalau cuma duduk berdua enaknya seperti ini, tuh lovers, ini bisa dibuka ya. Nah ini ada tempat untuk cup holder, ini juga masih ada ruang penyimpanan lagi seperti itu. Nah, di sini memang luar biasa ya, materialnya terasa sangat premium nih lovers. Oke, ini adalah row kedua di mana si bos duduk. Tapi kalau kita ke kasta yang paling rendah di belakang, seperti apa kenyamanannya? Yuk kita coba. Oke, lovers, sekarang saya sedang berada di row ketiga, di mana ini adalah kalau di posisi penumpang adalah kasta yang paling terendah gitu ya. Nah ini posisi duduk saya sangat tidak nyaman ya, karena sempit banget gitu ya. Dengkul saya mentok sana, mentok sini, saya kayak jongkok gitu ya. Ini juga joknya kecil gitu ya, lovers. Nah memang ini kayaknya cocok untuk anak-anak. Tapi untuk duduk penumpang dewasa yang tinggi badannya di atas 150, saya rasa tidak nyaman untuk duduk di row ketiga ini. Oke, seperti yang tadi saya sudah sempat bilang ya, lovers. Jadi mesinnya ini dia adalah 6 silinder, ya 3000 cc, di mana dia punya 8 percepatan ya untuk tenaganya ini nanti dialirkan ke 4 roda dengan all wheel drive-nya. Nah ini adalah ruang mesin dari BMW X5. Dimana kalau kita lihat ya, dia ada strut bar-nya nih, auto lovers. Strut bar-nya ini memang digunakan oleh BMW karena mereka mengatakan bahwa mobil ini besar, tinggi gitu ya. Kemudian mesinnya juga lumayan besar, jadi diperlukan strut bar ini untuk supaya lebih apa ya, bisa dibilang dia lebih memegang, jadi tidak goyang gitu ya, jadi lebih mantap. Dan ini juga nanti bisa kita rasakan ketika kita berakselerasi dengan BMW X5 ini. Jadi mereka lebih stabil lah untuk di sini ya, untuk ruang mesinnya. Oh gede-gede nih strut barnya ya, luar biasa. Yuk kita coba untuk jalan-jalan memakai BMW X5 sambil nanti saya jelaskan fitur apa aja yang ada di dalam sini. Oke, lovers, sekarang saya sedang berada di balik kemudi BMW X5 2022 dan tentunya saya akan berawal dari posisi saya duduk dulu ya. Nah untuk posisi duduknya ini memang sangat nyaman, walaupun kalau bisa dibilang ini tadi saya udah sempat coba untuk turunkan gitu ya, ini tetap saya ngerasa lebih commanding gitu ya, bukan lebih sih, agak commanding. Karena apa? Karena posisi saya ini kayaknya di atas sekali gitu ya, secara untuk penglihatan saya ke depan tuh tinggi gitu ya, dan ini tentunya juga didukung dengan kaca yang besar gitu. Jadi pandangan saya, view saya ini memang mudah untuk mengendarai mobil ini, walaupun mobil ini punya panjang yang lumayan ya, lovers. Dia ini punya panjang sekitar 4935 mm atau hampir 5 meter gitu ya, dengan lebar sekitar 1820 mm. Jadi lumayan lebar. Bahkan mobil ini untuk X5 ini dia lebih lebar sedikit kalau dibandingkan dengan X7. Tapi X7 itu, X7 itu punya panjang yang lebih panjang daripada si X5 ini. Dia punya panjang sekitar 5 meter lebih ya untuk X7 atau X7. Nah jadi untuk ergonomi saya ini memang pengaturannya udah lengkap ya, tentunya di X5 dia tilt dan juga teleskopiknya sudah elektrik. Ini ada di sini, ini auto lovers, jadi tinggal saya pencet, kalau mau saya turunkan naikkan nih dia sudah elektrik semua. Jadi sangat mudah untuk mencari posisi ideal ketika menyetir
untuk jarak jauh ataupun jarak dekat yang lebih enak. Nah, yang saya suka juga karena di sini juga sudah ada memory seat-nya juga. Jadi kalau misalnya saya uh, punya saya bisa set di memori satu, itu tentunya buat saya misalnya gitu ya. Tapi kalau kita pakai driver atau istri kita mau pakai, dia punya posisi favorit sendiri, dia bisa setting di dua. Nah itu juga jangan lupa dikasih tahu gitu ya ke driver atau juga ke istri kita, supaya jangan dirubah untuk memori set 1 dan juga set 2 nya. Jadi set 1 misalnya buat kita lah, untuk pemiliknya. Nah kemudian kalau kita bicara fitur, di sini kan fiturnya banyak sekali ya. Tadi saya udah ngejelasin ya, kalau untuk jarak jauh misalnya autofocus mau pakai cruise controlnya itu sudah ada, walaupun di 2022 ini dia belum adaptif cruise control nih autofocus. Nah kemudian untuk kenyamanan tentunya ya joknya ini sangat nyaman ya. Kemudian juga kekedapan ya, saya hampir tidak mendengar suara apapun dari luar. Ini hanya suara ban yang senyap sekali gitu ya, bisa kita dengerin di sini. Dan juga didukung juga di sini dengan audio settingan dari Harman Kardon. Nah tentunya ini menambah kenyamanan kita ketika kita membawa mobil ini nih autolovers. Nah tapi yang perlu di highlight ya dari X5 ini adalah untuk settingan suspensinya. Nah kalau autolovers lihat ya di sini, ini dia ada beberapa drive mode ya, ada sport, ada comfort, ada eco pro ya, dan juga ada adaptif. Nah ini sekarang saya pakai yang comfort nih autolovers. Jadi bisa dibilang kalau ada speed trap atau polisi tidur itu hampir nggak kerasa gitu ya karena dia sudah adjustable yang adaptif gitu ya, seperti itu. Nah tapi kalau kita mau berakselerasi tinggi gitu ya, ketika kita mau bawa mobil ini dengan kecepatan yang di atas 100 ya, 120, 140, autolovers bisa menggunakan mode sport. Nah dia akan mengadjust suspensinya itu ke lebih pendek sekitar 20 mm. Makanya mobil ini mau dibawa ngebut bisa, dibawa nyaman juga bisa. Jadi lengkap nih autolovers. Jadi kenyamanannya nih luar biasa nih autolovers ya yang diberikan si BMW ini. Nah kemudian kalau kita lihat ya di sini dia juga sudah panoramic sunroof. Ini juga kalau kita mau buka sunroofnya bisa, mau kampanye bisa nih ya pakai ini ya. Badan setengah keluar masih bisa nih autolovers. Atau kalau misalnya kita mau buka seperti ini aja tanpa ada udara masuk ya, panoramiknya juga bisa diatur seperti itu. Nah kemudian untuk jok ya, tadi saya juga udah terangkan bahwa di posisi driver, penumpang depan, penumpang tengah itu juga sudah electric seat semua. Jadi pengaturannya mudah nih autolovers ya. Nah, kecuali di row ketiga tadi ya, row ketiga memang dia diperuntukkan memang untuk anak kecil atau orang yang tinggi badannya di 150 ke bawah lah, seperti itu. Tapi 150 cm ke atas saya tidak rekomen untuk duduk di kursi belakang. Nah kemudian autolovers, kalau kita bicara akselerasi, nah tentunya mobil ini karena dia juga sudah 6 silinder, kemudian dia punya cc 3000, all wheel drive ya. Jadi ketika saya berakselerasi nih, nah ini ya, saya coba untuk dekat sedikit aja, dia langsung responsif seperti itu ya, langsung siap untuk dibawa lari gitu ya. Nah tapi kalaupun kita mau bawa santai, ini juga bisa banget mobil ini autolovers, karena BMW X5 ini juga terkenal bahwa konsumsi bahan bakarnya, walaupun kita memakainya dengan variasi, dia lumayan bisa dibilang irit juga. Nah ini untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri dia ada di 19 sampai 110 untuk dalam kota. Untuk luar kota bisa di 13 sampai dengan 15 km per liter. Nah ada yang sempat tanya juga untuk tangkinya berapa besar ya. Nah, tangkinya ini besar nih autolovers ya. Dia punya tangki 83 liter. Jadi untuk
autolovers yang mau ke Surabaya atau ke Semarang ya sekali isi aja sih udah sampai di sana tentunya. Nah, tapi sekali lagi luar biasa adalah suspensinya. Jadi memang kenyamanan adalah nomor satu untuk si X5, untuk si Boss ini ya, karena dia punya julukan The Boss. Jadi ya kalau autolovers masih suka nyetir, enak juga untuk kita setir gitu ya, kita bawa sendiri gitu ya, nyetir sendiri. Tapi kalau autolovers pakai supir atau driver, tentunya lebih maksimal lagi kenyamanan yang didapatkan di mobil ini. Tadi saya juga sempat announce ya bahwa dia settingan tune-nya ini by Harman Kardon, dan speakernya ini ada dari depan, tengah, sampai dengan row ketiga nih autolovers ya, speaker dan tweeter. Nah kemudian di depan dia juga sudah ada subwoofer. Nah yang menarik juga di X5 ini, dia juga sudah ada gesture ya untuk membesarkan volume. Jadi saya tinggal tangannya muter begini, volumenya dia akan naik nih autolovers tuh ya. Nah ini juga mobil, nggak semua mobil ada nih autolovers. Nah kemudian kalau kita mau ini, kita tinggal balikan saja seperti itu. Tapi untuk audio saya nggak nyalain autolovers karena nanti kena copyright kita. Jadi saya ini dulu ya. Nah jadi autolovers, untuk autolovers yang pengen banget dia beli X5 dengan harga yang bisa dibilang setengahnya dari harga barunya, hampir setengahnya lah ya. Nah ini mungkin juga bisa menjadi option autolovers kalau misalnya Anda mencari mobil yang 7-seater ya, bisa bawa 7 penumpang, kemudian nyaman gitu ya. Kemudian tentunya mobil ini bisa membuat kita juga kelasnya naik gitu ya. Secara dia adalah BMW X5 gitu ya. Tentunya ini adalah pilihan yang cocok untuk autolovers mencoba mobil ini atau bahkan membeli mobil ini, supaya autolovers juga bisa merasakan kenikmatan dari BMW X5 dengan harga yang lebih terjangkau, lebih ekonomis seperti itu. Oke autolovers, tadi kita sudah review sedikit ya tentang mobil ini, kondisi seperti apa, fitur-fiturnya, kemudian rasa berkendaranya. Tadi sudah coba menerangkan dari BMW X5 2022 ini. Nah, tadi di awal saya sempat bilang ya, kalau misalnya autolovers pengen beli baru, mungkin harganya kan lumayan ya, sudah hampir 2M, bahkan tadi saya lihat di web itu kayaknya ada kenaikan sedikit ya. Iya, betul. 2M 50 jutaan gitu ya. Tapi ya di tahun 2022 ini kondisinya ini X5 ini juga masih istimewa kalau saya bilang nih autolovers. Nah kebetulan nih samping saya sudah ada Mas Ganung dari Garasi Blok O. Betul. Masa? Betul. Mau bos? Iya, baik. Bro, ini X5 2022 ini kan fiturnya ya nggak ada beberapa lah ya yang nggak ada di 2025. Iya. Tapi fiturnya ini udah lumayan lengkap dan dia Lengkap banget. nyaman gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya autolovers pengen beli X5 tapi bisa dibilang hampir setengah harga. Benar. Nah, ini ya kondisi istimewa. Ini harganya dibuka berapa? Harganya kita buka di 1,2. 1,2. Ya, 1,2. Open price lah ya. Open price, betul. Kalau misalnya autolovers mau nanya lebih lanjut, silakan nih sama teleponnya Marcel ada di sini. Nah, ini sebelum nanti orang kesini gitu, nanya tentang X5 ini, atau mau test drive, mau nanya dulu nih, kelebihan kalau kita beli di Garasi Blok O itu apa aja? Yang pasti kalau kelebihannya Garasi Blok O itu, kita yang paling pasti tuh mobil nggak bekas tabrak banjir. Mobil kita itu nggak pernah yang aneh-aneh lah, kilometer putaran aman itu ya, itu aman, dijamin nggak, karena kita pun sebenarnya udah kerjasama dengan pihak ketiga Autospektor, jadi memang dia itu yang ngegaransin mesin transmisi, tapi sebelum digaransin mesin transmisi pun masih harus dicek lagi sama dia. Jadi jatuhnya ketika mobil masuk ke tempat kita itu di double check dari pihak kita sama pihak Autospektor, itu udah dijamin banget mobil gak bekas tabrak banjir atau aneh-aneh yang lain lah gitu. Jadi ceknya tuh benar-benar komplit ya, bahkan kalau ada berapa ratus titik ya akan cek tuh ya. Cek gitu. Eksterior, mesin dan lain-lain. Betul. Nah, kemudian nih kalau misalnya kita beli di
Ini ada warranty sendiri nggak sih? Iya, nanti dikasih warranty. Nanti kalau misalnya dari kita, nanti kita kasih warranty garansi mesin transmisi itu 3 bulan. Gitu. Mesin dan transmisi 3 bulan. Iya, mesin dan transmisi 3 bulan. Jadi kalau ada masalah dengan telepon, Tinggal telepon aja. Gitu. free ya, tidak ada biaya apapun. Iya, untuk mesin transmisi itu free. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya nih, ya misalnya ya ada trouble di mana gitu ya, itu bisa ya didatengin. Bisa. Karena sebenarnya kita dari showroom kita udah ada bengkel sendiri juga. Oh, Gitu. Bengkel kita ini sebenarnya khusus buat customer yang udah pernah ambil unit sama kita. Jadi kalau misalnya customer memang ada kenapa-napa, mobilnya tinggal hubungin kita aja, pasti kita bantu. Gitu. Oke. Nah, ini untuk pembayaran. Pembayarannya ini cash kah atau bisa kredit? Oh, bisa macam-macam sih Pak. Mau cash bisa, mau kredit leasing juga bisa. Nanti kalau misalnya mau tahu hitung-hitungannya bisa langsung dibantu. Gitu. Kalau mau cash, bayar aja nanti disamperin sama Marcel bawa mobil juga bisa langsung gitu. Ya, bisa. Nah, Iya. ini bisa untuk misalnya Autolovers ini di luar dari Jabodetabek bisa ya? Jabodetabek bisa. Jabodetabek bisa diantar ya? Bisa. Kalau di Diantar. luar dari Jabodetabek sendiri? Kalau di luar Jabodetabek itu bisa nanti kita bantu nanti kita bantuin cariin towing gitu. Nanti tinggal kita bantu urus aja lah gitu. Jadi nggak dibawa jalan mobilnya? Nggak dibawa jalan. Di towing di depan rumah. Betul, supaya lebih aman lah gitu. Oke, sekali lagi harga outputnya di 1,2 ya. 1,2 betul. Startnya silakan hubungi Marcel, tanya mau test drive bisa. Iya. Datang ke showroom langsung bisa dong. Bisa banget. Janjian ya, atau ke rumah bisa ya? Ke rumah bisa. Atau bisa. Bukan cuma bisa nih. Ada jam-jam tertentu nggak untuk test drive dan lain-lain? Yang pasti selagi kalau showroom masih buka pasti kita layani. Bukanya itu dari jam 9 pagi itu sampai jam 6 sore. Jadi ke jam 6 sore, Iya. Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Kita setiap hari buka. Jadi liburin mau kapan ya? Kenapa? Liburin apa? Kalau buat customer mah nggak ada libur lah. Ajar terus. Gas terus. Oke, thank you Mas. Oke, siap.